di dalam pendidikan pranikah adalah bagaimana menyiapkan diri menjadi orang tua itu juga sangat penting di era teknologi yang sekarang. Artinya sisi psikologis ini menjadi yang sangat penting. Jadi kalau laki-laki tidak juga memahami bagaimana perempuan pada situasi-situasi beresiko ya. Kalau saya bilang sih menstruasi melahirkan itu proses yang beresiko. Jadi kalau tidak penanganan yang tepat secara psikologis, ini menimbulkan rentetan konflik yang panjang. Tapi sayangnya di Indonesia tidak semua orang tua paham menggunakan teknologi dengan tepat guna, tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast PKPA, kembali lagi di podcast bersama Yayasan PKPA. Nah teman-teman, di kesempatan yang sangat menyenangkan ini, hari ini kita kembali bertemu untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol ya, berbincang-bincang terkait topik yang gak kalah menarik dengan podcast-podcast sebelumnya. Nah teman-teman, di hari ini kita akan membahas tentang kesiapan orang tua dan integrasinya dalam membentuk karakter anak. Tentunya tidak sampai di situ, teman-teman, hari ini sudah hadir bersama kita Kak Sony Sucihati. Nah, halo Kak Sony, gimana Kak? Apa kabar hari ini? Pagi Lala, luar biasa ya. Luar Dia hari biasa. Rabu tapi luar biasa banget. Apalagi hari ini cukup cerah ya Kak ya. Selalu beberapa hari hujan, terus hari ini cukup cerah ya Kak ya. Baik. Oke, jadi teman-teman, di topik yang kali ini tentunya akan sangat relevan kita membahas topik tersebut dengan Kak Sony, karena memang Kak Sony sendiri sangat pemerhati di hal yang berkaitan dengan parenting ya Kak ya. Tentunya sangat ya teman-teman ya, tentunya akan sangat amat menarik diskusi kita pada hari ini. Nah, oke, mungkin kita langsung aja ya Kak ya. Teman-teman juga pasti sudah tidak sabar nih untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Kak Sony. Jadi di sini aku ada pertanyaan pertama untuk Kak Sony. Pertanyaannya adalah seperti yang kita ketahui ya Kak, ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan seseorang ketika menikah atau nantinya akan menjadi orang tua. Menurut Kak Sony sendiri, faktor-faktor apa saja sih yang paling berpengaruh terhadap kesiapan tersebut? Oke. Terima kasih Lala ya. Selamat pagi anak-anak di Indonesia, kaum muda, ayah bunda dimanapun berada ya. Kita bicara kaitannya dengan apa sih dan faktor apa sih yang harus dipersiapkan untuk kita menjadi orang tua yang baik. Katakan seperti itu ya. Iya. Karena memang menjadi orang tua itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ya. Luar biasanya bagaimana? Bagi kaum muda mungkin hari ini belum berpikir bagaimana seorang ayah atau bunda melakukan peran atau fungsinya sebagai orang tua itu seperti apa. Tapi tidaklah mudah, tidaklah tidaklah segampang membalik telapak tangan atau kita janjian mau nonton, nggak bisa. Karena ada proses yang akan dilalui, bagaimana perubahan-perubahan hormonal, perubahan psikis, perubahan emosional yang mungkin itu tidak akan muncul di saat kita sendiri, di saat kita single, ya. Nah, untuk itu banyak faktor yang harus dipersiapkan khususnya. Nah, kalau umumnya yang dipersiapkan itu adalah ekonomi, biasanya orang yang mau menikah, ya. Paling utama, paling dipikirkan adalah ekonomi. Kita bisa makan nggak sih lepas dari orang tua, begitu ya. Tapi yang sesungguhnya adalah soal mental kita sendiri, soal psikologis kita sendiri, soal cara berpikir kita sendiri. Artinya apa? Itu akan sangat mempengaruhi dinamika hidup bagi seorang orang tua ya, terutama seorang perempuan. Ya, seorang perempuan, karena double burdennya terasa banget. Ya, jadi kalau saya bilang di masa dia sendiri yang mungkin biasanya hanya menstruasi ya, menghadapi psikologis menstruasi, ini bukan persoalan menstruasi, Lebih daripada itu. Menstruasi hanya bisa dirasakan paling lama ketika ada kelainan 10 hari. Bayangkan ketika
pranikah akan memasuki fase kehamilan. Kehamilan itu 9 bulan 10 hari ukuran kesehatan ya, ukuran kesehatan. Tapi bisa berlangsung lebih ataupun kurang. Tergantung dengan kondisi psikologis orangnya, tergantung kondisi kesehatan orangnya, mentalnya dalam menghadapinya. Oke. Menarik ya Kak ya. Berarti tadi itu memang tidak hanya berkait dengan faktor ekonomi yang harus kita persiapkan, karena memang kalau ingin menikah kita harus mempersiapkan segala macam hal yang berhubungan dengan ekonomi tadi ya Kak ya. Dan yang kedua juga berkaitan dengan mental, karena juga ketika kita sudah menikah, nanti kita juga akan mendapatkan banyak tantangan baru ya Kak ya, yang pastinya akan mempengaruhi mental kita. Benar, Kak ya. Dan sayangnya lagi adalah nanti bisa ya dilihat surveinya, dipresentasikan bahwa orang-orang yang menikah ketika akan mulai proses akad menikah, seberapa persen yang mengikuti pendidikan di kantor urusan agama. Ya, di sana memang akan diperlihatkan bagaimana tanggung jawab seorang suami, bagaimana tanggung jawab seorang istri, khususnya pada sisi nafkah dan lain-lain. Tapi pernahkah kita disentuh dengan persiapan menjadi orang tua? Oke, menarik ya Kak. Memang pada dasarnya kalau tadi yang Kakak sebutkan berarti seperti pendidikan pranikah gitu ya Kak ya, sekolah pranikah mungkin sebutannya itu memang identik dengan membahas terkait istri atau suami tanpa melibatkan anak begitu ya Kak? Iya, karena memang di kultur kita juga bahwa anak belum punya suara. Ya, dia akan dipandang memiliki suara untuk membantu memutuskan sesuatu ketika dia dianggap berpotensi atau berkontribusi. Ya, jadi dari dalam hal ini sebetulnya kalau saya sendiri boleh berharap nih dengan kantor urusan agama di dalam pendidikan pranikah adalah bagaimana menyiapkan diri menjadi orang tua itu juga sangat penting di era teknologi yang sekarang. Oke, nah bicara soal teknologi ya Kak ya, ini mungkin akan cukup relevan dengan pertanyaan kita yang kedua. Jadi mungkin aku izin untuk menanyakan pertanyaan kedua ya. Jadi untuk pertanyaan kedua ini adalah di era globalisasi seperti ini Kak, seperti yang disebutkan tadi, era teknologi, tantangan orang tua dalam pengasuhan tentunya akan semakin besar, terutama dalam mengawasi anak saat bersosialisasi baik secara luring maupun daring. Nah, menurut Kak Sony, kira-kira nih Kak, metode atau model pengasuhan seperti apa yang tepat untuk membentuk karakter anak? Iya, good point ya. Kalau saya pikir sebelum kita bicara tentang ranah online daring ya, kita duduk dulu bagaimana sih persiapan menjadi orang tua, ya. Bahwa baik laki-laki baik perempuan secara egaliter harus paham dinamika apa yang harus dipersiapkan dalam proses kehamilan seorang perempuan. Ya, artinya apa? Ketika kita menjadi orang tua, kita butuh pendidikan. Kita butuh informasi, ya. Kita butuh yang namanya meluaskan bagaimana memimpin psikologis kita untuk menjadi lebih sabar, ya. Bagaimana kita mengatur dinamika informasi dan komunikasi kita dengan pasangan tentunya, begitu ya. Karena ini fluktuatif nanti. Menghadapi menstruasi saja perempuan akan banyak nggak stabilnya ya, labil. Artinya sisi psikologis ini menjadi yang sangat penting. Jadi kalau laki-laki itu tidak juga memahami bagaimana perempuan pada situasi-situasi beresiko ya. Kalau saya bilang sih menstruasi melahirkan itu proses yang beresiko. Jadi kalau tidak penanganan yang tepat secara psikologis, ini menimbulkan rentetan konflik yang panjang. Ya, jadi kalau lagi menstruasi itu kan lagi nggak stabil ya psikologis, maka butuh treatment ya. Nah itu juga nanti akan kita lakukan dengan anak-anak. Nah ya, jadi itu perlu diperhatikan. Lalu bagaimana dengan kaitannya teknologi? Nah, teknologi ini hadirnya sangat luar biasa. Pasca pandemik ya, anak-anak kalau saya bilang dipaksa untuk masuk ke ranah teknologi, ranah daring, ya, ranah luring yang semuanya membutuhkan sentuhan teknologi untuk proses pendidikan, ya. Nah, tapi sayangnya di Indonesia tidak semua orang tua paham menggunakan teknologi dengan tepat guna, tepat sasaran, ya. Yang kita tahu itu juga dipaksa.
Ya, dipaksa. Dalam artian kalau dulu orang tua berpikir bahwa ketika kita mengantar anak ke sekolah itu tugas yang paling utama. Ya, pagi hari memastikan anak untuk sarapan sudah ya, secara sisi kesehatan sudah sangat baik. Tapi sekarang bukan perkara bagaimana kita mengantarkan anak ke sekolah, tapi bagaimana proses teknologi itu sudah hadir dalam cycle ya 24 clock ya, hadir di kehidupan mereka. Nah, kenapa? Walau sekolah saat ini sudah normally ya, tapi yang namanya peninggalan pendidikan secara teknologi atau menggunakan internet itu membawa dampak yang sangat luar biasa bagi anak-anak. Ya, penggunaan yang tidak tepat itu sangat akan mempengaruhi anak-anak dari sisi pendidikan, kesehatan, dan psikologi. Karena apa? Di teknologi terlalu banyak yang memang harus difilter. Jadi balik lagi bagaimana kebijaksanaan dari masing-masing pihak ya Kak ya untuk mengembangkan teknologi tersebut ya. Pada zaman teknologi pertama muncul, isu pornografi, isu porno aksi itu spontan kelihatan. Lalu negara aware ya, pemilik teknologi aware. Bagaimana caranya sih mengontrol ketika orang membuka media sosial tidak dengan tayangan pornografi, porno aksi, tapi game online itu menawarkan banyak menu untuk melakukan proses kekerasan demi kekerasan. Jadi medianya itu malah medianya, Kak, ya? Benar. Dan keberadaan ini menggeser cara-cara manual kita dalam membentuk karakter anak. Ya, karena karakter itu sesungguhnya sentuhannya bukan teknologi duluan. Teknologi itu sesuatu tools atau alat yang berbentuk advance. Ya, advance itu apa? Untuk pengembangan. Tapi secara basic yang namanya karakter dibentuk itu oleh sentuhan. Oleh contoh. Contoh yang mana? Contoh berperilaku ya, contoh bagaimana kita berpendapat, contoh bagaimana kita mengajukan atau mengusulkan sesuatu di dalam rumah bersama dengan orang tua. Ya, bagaimana kita menunjukkan rasa senang kita, bagaimana kita menunjukkan rasa kesal dan marah kita, tapi dalam koridor yang beretitude. Ya, beretitude. Sementara kalau kita tidak menggunakannya secara tepat guna tepat sasaran teknologi, malah sebetulnya teknologi menawarkan kepintaran, intelijensi dan lain-lain, tapi tidak ada attitude. Karena tadi memang kalau internet ini semua bisa diakses ya Kak, tanpa ada batasan. Jadi mungkin memang diperlukan untuk hal tersebut juga ya Kak ya. Saya mengatakan tidak beretitude, bukan teknologinya tidak beretitude, penggunanya ya. Tidak lagi penggunanya, karena di sana tidak diajarkan bagaimana cara menggunakan ini secara tepat guna tepat sasaran, yang kemudian orang menggunakannya suka-sukanya saja. Ya, pintarnya banyak, tapi cara melakukannya yang beretika, caranya bisa memberikan edukasi secara ramah, menghargai, itu gimana? Iya, berarti kembali lagi untuk model pengasuhan yang tepat tadi adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengelola internet tersebut, lalu kemudian juga bisa nantinya di rumah kita lebih melalui kesentuhan-sentuhan juga ya Kak ya, tetap menjaga, tetap memperhatikan anak-anak kita di rumah, seperti itu ya Kak ya. Perlu kita sadari juga bahwa ya kurikulum Indonesia, kurikulum pendidikan, sentuhannya adalah kurikulum merdeka. Iya betul. Kita tahu perjuangan sesuatu yang dimerdekakan. Ya, artinya semua orang menggebu untuk menunjukkan eksistensi diri. Ya, betul. Ini hal yang baik untuk kemandirian, untuk partisipasi, tapi lagi-lagi ruang mengajarkan tentang karakter, ruang mengajarkan tentang berperilaku, ruang bagaimana penghargaan itu semakin kecil karena negara sudah mengembalikan itu ke dalam wilayah rumah keluarga. Kembali lagi ke rumah keluarga.
Oke, Kak. Jadi di sini kembali lagi berarti antara kesiapan dan ketidaksiapan orang tua terhadap nantinya untuk membangun rumah yang aman untuk anak, yang nyaman untuk anak, yang Benar. juga nantinya bisa membentuk karakter anak ya, Kak. Inti utamanya gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan terkait ketidaksiapan orang tua nih, Kak. Jadi bila kita berbicara mengenai ketidaksiapan orang tua dalam pengasuhan anak ya, Kak. Kira-kira kalau menurut Kak Sony sendiri dampak jangka panjang apa saja yang mungkin terjadi akibat dari pengasuhan yang kurang baik dari orang tua terhadap anak seperti itu? Ini hal yang sangat luar biasa pertanyaannya, ya. Apa sih yang harus dilakukan, gitu ya, sehingga ini menjadi karakter yang mapan di anak-anak, mampu mengembangkan kompetensi yang ada di dalam tubuh anak-anak, bahwa sesungguhnya letak terbesarnya ada di tangan ayah dan ibunya, ya. Karena ini soal pengajaran. Ini soal bagaimana menirukan, ya. Anak dengan usia 2 tahun, volume otaknya itu sama persis orang dewasa, ini masih kosong. Tentu ini akan diisi oleh pengajaran-pengajaran yang dia peroleh dari lingkungan. Siapa penyumbang terbesarnya? Kan begitu ya? Sayangnya kesibukan orang tua di dalam ekonomi dengan tuntutan situasi dan kondisi, ya, ini jadi kehilangan waktu untuk mengisi di volume tadi. Ya. Nah, didapatkan dari mana? Dari teman, dari lingkungan, dari sekolah, dan dari lain-lainnya. Nah, yang perlu diantisipasi adalah lingkungan mana yang mengisi. Kak. Yang sebaiknya adalah lingkungan keluarga. Jadi serepot apapun, setidak punya waktu apapun, gunakanlah untuk membangun komunikasi efektif dengan anak-anak. Dengan sentuhan teknologi bisa, sangat bisa. Apakah sangat aman? Sangat aman. Karena itu butuh disepakati. Jadi saya mau bilang ke ayah bunda semuanya bahwa pengajaran ke anak-anak itu enggak nunggu anak bisa bicara. Betul. Dimulainya pada saat dia sudah dirasakan ada di dalam rahim. Ya, ketika dia berada di alam rahim, maka ya lakukanlah sentuhan-sentuhan yang itu akan membangun karakter dasar anak. Bagaimana sentuhan itu dirasakan, bagaimana setiap hari orang tuanya melakukan komunikasi efektif ya melalui dialog ya, dialog. Ayahnya juga bisa lakukan itu. Nah, ini paling dasar untuk dilakukan yang namanya komunikasi efektif. Lalu ketika dia sudah dilahirkan ke dunia dengan selamat, sehat, ya, apa yang harus dilakukan? Tetap, ya, komunikasi efektif. Karena apa? Komunikasi efektif itu akan sangat membangun kesadaran, ya, kesadaran dan penghargaan. Bagaimana komunikasi itu mengikat individu, meniru individu, dan kemudian dia merefleksikan pada tindakan-tindakan pada anak. Jadi berdampak pada tindakan yang nantinya dilakukan oleh anak juga ya, Kak. Benar. Karena kita Pasti. dari awal sejak kandungan juga nantinya dilahirkan pasti. Gitu ya, Kak. Benar. Jadi ada mungkin yang ini tidak dilihat oleh para orang tua. Ketika melakukan komunikasi dengan pasangan, itu akan dilihat oleh anak-anak. Hal yang sangat mungkin itu akan ditiru oleh dia. Ya, ketika sudah ditiru, maka orang tua akan bertanya, dia dapat dari mana? Ya, jadi pertanyaan yang sangat konyol sebetulnya. Maka dipikirkanlah dulu sebelum bertindak dan berkomunikasi, sebelum menjadi pertanyaan dia dapat dari mana. Karena sesungguhnya dia menonton sendiri di dalam rumah. Ya, jadi sebetulnya karakter sendiri itu bisa sangat dikomunikasi dengan anak-anak ya, bahwa saya sendiri ketika anak saya umur 2 tahun, ya, 2 tahun itu bisa melakukan komunikasi dengan anak-anak secara efektif. Ya, secara efektif. Efektifnya yang mana? Bahwa anak-anak juga seperti kita. Anak, ya, bisa mengatakan apa yang dia rasakan itu tergantung dengan komunikasi yang diajarkan. Jadi ketika anak masih bayi itu adalah ajalah berkomunikasi. Senangkah hari ini anakku? Bahasanya cukup menggunakan bahasa seperti kita.
Sentuhan itu lebih mendekatkan halusnya perasaan, harusnya tindakan, ya, lebih pada attitude-nya gitu. Tapi komunikasi, lakukanlah komunikasi yang sebenarnya. Jangan dianggap tidak tahu, karena sesungguhnya dia punya mata, ya. Dia bisa melihat dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika seorang ibu disakiti saja oleh siapapun, dia juga merasakan ibuku disakiti dan aku bisa menangis. Ya, tangisan itu menunjukkan sesuatu indikasi. Nah, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dia rasakan? Nah, itu bagian dari bagaimana kita membangun karakter anak kita. Ya, sehingga dia bisa mampu merasakan apa yang orang lain rasakan dan nggak perlu menunggu ya untuk melakukan tindakan-tindakan positif lainnya. Contoh, ada anak menangis karena dia lagi lapar, tapi dia nggak punya makanan. Ya, sementara anak ini melihat dan dia punya makanan, dia nggak akan bertanya pada orang lain, bolehkah saya memberi makan? Tapi saya punya makanan, maukah kamu makanan saya? Tindakannya akan lebih maju daripada yang kita pikirkan. Seperti itu. Anak gitu ya, Kak? Iya, tindakan anak. Jadi seandainya pun kita dari kecil ya sudah membiasakan kalau sesuatu tindakan itu tidak tepat, maka lakukanlah secara komunikasi. Balik lagi komunikasi ya, Kak? Iya. Ya. Nah, tindakan tadi itu kira-kira baik atau tidak ya? Enggak sih, kayak gitu kan? Kalau begitu bagaimana? Ya minta maaf sih kalau memang itu dirasa kurang baik. Nah, yang lebih baik bagaimana? Mungkin yang lebih baik itu begini Bunda. Walau juga diberi kesempatan untuk berpendapat juga ya, Kak ya, karena memang jarang sekali nih teman-teman di saat yang seperti sekarang orang tua tuh memberikan momen di mana anaknya bisa berpendapat, terus juga menceritakan kesehariannya itu juga cukup jarang sekarang, Kak. Iya. Satu yang saya hadapi waktu pertama kali, anak saya nomor 2 cukup ilmiah. Dia menyampaikan, Bunda hari ini juga salah. Jadi Bunda harus minta maaf sama Mas. Di mana letak salah Bunda? Di sini. Oh iya, salah memang. Kalau begitu Bunda minta maaf. Adik mau memaafkan Bunda? Itu satu tindakan yang memang kemudian anak-anak juga akan mengambil itu. Oh begitu, gentle ya. Jadi kalau kita bilang hari ini kan anak-anak, oh lo nggak gentle gitu kan. Padahal pernah nggak kita mengajarkan sesuatu yang katakan orang bahasa kerennya gentle ya, anak gadget ya gentle gitu. Padahal itu adalah bagaimana kita melatih anak untuk bertanggung jawab. Itu sesungguhnya gentle ya. Betul bertanggung jawab, betul Kak. Iya benar ya. Itu. Mungkin kita lanjutkan ya Kak. Tadi Kak Sony sempat mention berkaitan dengan faktor lingkungan gitu ya Kak ya. Faktor lingkungan berarti masuknya juga ke dalam faktor eksternal gitu ya Kak ya. Nah, di Indonesia sendiri nih Kak yang masih kental dengan budaya adat istiadat gitu ya Kak ya. Terkadang pola pengasuhan orang tua terhadap anak itu cenderung berkaitan dengan budaya-budaya yang sudah mengakar gitu ya Kak. Kalau menurut Kak Sony, kira-kira apakah budaya-budaya tersebut ini termasuk ke dalam hal-hal yang bisa mempengaruhi pembentukan karakter terhadap anak? Sangat ya. Karena apa? Budaya itu kalau kita pahami adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, kemudian dimapankan, baru orang amal legitimasi menjadi budaya. Ya. Padahal kadang-kadang kalau budaya itu yang kita pikirkan, orang berpikirnya adalah budaya tentang sesuatu yang tradisional ya, yang sifatnya pakaian, makanan, wah itu budaya. Padahal kebiasaan-kebiasaan lainnya adalah juga budaya, karena kan budaya itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang secara turun-temurun, kemudian dimapankan dia, dilegitimasikan dia menjadi budaya. Nah, tapi ingat, budaya sesungguhnya sebenarnya juga menyumbang hal-hal positif dalam pembentukan karakter anak. Karena saya ingat sekali di budaya Jawa itu misal ya bahwa tolong hargai ketika orang lagi bicara. Utamanya lebih tua, hormatilah orang yang lebih tua. Berilah salam kepada orang yang datang. Iya kan? Bersapalah dengan sesama. Itu hal yang sangat baik. Karena apa? Itu menunjukkan rasa aware dan care kita kepada sesama. Nah, bagaimana yang mungkin bukan tidak baik ya, tapi bisa menyumbang hal-hal yang kemudian menjadi salah kaprah.
Oke. Yang mana misal nih bahwa pada tadi ya, hargailah orang bicara dengan diam, mendengarkan dulu. Tapi bukan berarti manusia atau anak-anak tidak berhak untuk bicara, kan begitu? Betul. Tapi ajarkanlah cara bicara yang sesungguhnya itu seperti apa, yang bisa terkoneksi dengan kontennya, ya. Artinya sebelum bicara dengarkan dulu orang lain bicara, agar yang kita sampaikan itu orang paham. Oke. Ya, nah itu dia. Jadi budaya itu pada dasarnya memberikan kontribusi positif, tapi ada hal-hal yang salah kaprah. Misal ya, ada budaya-budaya misalnya kalau orang miskin misalnya tempatnya nggak di situ, harus di sana gitu. Nah itu tidak, karena sesungguhnya manusia di mata Allah itu sama. Oke. Ya, tidak ada perbedaan secara kasta, secara ekonomi, secara apapun. Karena sesungguhnya tidak pula Tuhan menciptakan manusia satu di belantara hutan, satu di sungai, satu di mana, tidak. Semua lahir di tempat tidur. Ya, kalaupun lahir tidak di tempat tidur itu situasional. Ya, situasional. Ada hal-hal yang mempengaruhi sehingga tidak sempatlah dibawa ke tempat tidur. Tapi kalau pada umumnya sekarang orang mau kelahiran itu kan sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Tidak menunggu di hutan, di sungai, di mana-mana, tidak gitu. Jadi kalau saya bilang perkenalkanlah rasa egaliter itu pada anak-anak kita dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali sesuatu yang melekat pada dirinya. Oke, baik. Ya, peran itu bisa ditukar di mana-mana. Ya, jadi kita tidak menempatkan bahwa anak laki-laki sekolahnya harus tinggi, anak perempuan nggak bisa. Ini kan terkait dengan pengasuhan juga. Kalau kita sudah melakukan pembedaan pada pengasuhan, secara otomatis karakternya juga akan berbeda. Juga ya, kan? Iya. Dan kadang-kadang semakin dia besar nggak bisa kita kontrol, nggak seperti yang kita bayangkan. Oke. Iya. Nah, itu akan melukai perasaan orang tua juga. Karena tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan Iya, awal ya Kak. Ya? benar. Oke, berarti dari budaya juga teman-teman ternyata juga bisa mempengaruhi pembentukan karakter anak, yang mana nantinya juga bagaimana dari orang tua untuk bisa mengimplementasikan mana yang mungkin menurutnya tradisi yang baik. Karena kadang juga ada mendengar kalau di konteks kesehatan ya Kak, ya misalnya tradisi anak kalau baru lahir harus gini, terkadang itu kan konteksnya malah tidak baik untuk kesehatan anaknya, sedangkan itu kan jatuhnya hanya tradisi gitu ya. Jadi kembali lagi bagaimana ke orang tua untuk bisa memilah-milah tradisi mana yang bisa diimplementasikan di dalam pengasuhan mereka gitu ya Kak ya. Inilah berfungsinya teknologi. Betul Ya, betul sekali. artinya itu tadi harapannya kita sebagai orang tua ketika ingin melanggengkan supaya budaya yang baik, budaya yang bukan tidak baik ya, tapi mungkin akan berpengaruh ya, berpengaruh pada nilai kesehatan yang nggak pas, karena setiap hormonal anak itu beda-beda. Betul. Ya, psikologis anak juga beda-beda, genetiknya juga genetik udah nyampur antara ayah dan ibu ya. Iya, betul. Jadi gunakanlah teknologi untuk mencari hal-hal yang baik. Misalnya dari sisi kesehatan nih, ketika kita ya anak lahir kemudian dia akan ketahuan nih golongan darahnya apa. Iya kan? Terus lebih kurang secara kesehatan, rekod medisnya seperti apa? Oke. Nah ini kan jarang juga sih, asal dilihat, oh udah sehat, ya, udah bagus, nggak perlu imunisasi gitu katanya. Nggak benar gitu. Ya. Tahapan penting misalnya, ya saya ingat sekali pada saat itu adalah saya baru lahiran, bahwa anak per 2 jam itu harus diberikan ASI. Kenapa? Karena ketika per 2 jam dia ya kan 80% tubuh itu adalah air. Oke. Ya, sementara bayi itu belum bisa minum air mineral seperti orang dewasa. Maka minum dia dari mana? ASI yang paling mudah. Dan luar biasanya ASI itu kandungannya sangat luar biasa, lebih dari air mineral. Nah, pada saat dia menyusui itu karakternya juga dibangun, ya kan? Betul. Lewat sentuhan, lewat komunikasi, gitu kan? Sambil menina bobokkan, sambil dia disusuin, kan begitu ya? Betul. Nah, jadi sebetulnya teknologi cukup berperan baik juga, karena kan teknologi itu menyajikan informasi cukup banyak ya. Mau itu ranahnya kesehatan, mau itu ranahnya yang sifatnya membangun karakter anak dan karakter ibunya. Karena ibunya dan ayahnya juga harus belajar bagaimana sebetulnya
membangun karakter yang baik antar suami dan istri dan kepada anak-anaknya. Baik, dan itu pun juga bisa diakses melalui internet ya Kak, ya, informasi seperti itu. Tinggal kita memilah sebetulnya ya di teknologi ini, mana yang berimplikasi positif, mana yang berimplikasi negatif yang kita tidak sanggup memitigasinya, tidak usah. Siap. Betul. Setuju sekali. Nah, Kak Sony, mungkin berkaitan dengan berita yang baru-baru ini sempat mencuat ya Kak, yang tentunya mungkin Kak Sony juga sempat mendengar bahwasannya ada berita yang cukup memang menyedihkan gitu Kak, berkaitan dengan seorang perempuan atau kita bisa sebut juga sebagai seorang ibu mungkin ya Kak, yang mengambil tindakan yang cukup ekstrim, yang bisa kita bilang juga bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti itu Kak. Mungkin Kak Sony tentunya juga sudah tahu ya terkait kasus ini, jadi menurut Kak Sony bagaimana tanggapan Kakak? Iya, banyak situasi individu yang menyebabkan perubahan pada karakter. Oke. Ya, jadi karakter juga bisa berubah, sangat akan bisa berubah, dipengaruhi oleh banyak hal. Saya yakin hari ini dia menjadi pelaku kekerasan terhadap apapun lah, yang kemudian menabrak nilai-nilai budaya, menabrak nilai agama, apalagi nilai-nilai moral dan hukum, itu bukan direncanakan. Tapi itu terjadi karena banyak tekanan. Ya, misal dalam sebuah kultur bahwa anak laki-laki itu memberikan nilai lebih ya daripada anak perempuan. Nah, itu memberikan tekanan psikologis buat seorang perempuan yang melahirkan anak tersebut. Karena pada dasarnya melahirkannya nggak pakai cara yang berbeda, nggak beda rumah sakit juga, gitu kan? Nah, kemudian lahirlah anak laki-laki dan perempuan. Ternyata kelahiran anak perempuan itu tidak membawa hoki atau kurang mendapatkan nilai lebih di keluarga. Karena mungkin anak pertama, anak kedua itu anaknya perempuan semua. Ya, betul, Kak. Mohon maaf Bapak Ibu, situasi-situasi ini membuat tekanan-tekanan hebat buat perempuan. Ya, berpengaruh sekali. Karena apa? Membawa beban 9 bulan lebih. Coba laki-laki membawa beban 9 bulan lebih, sanggup nggak sih? Ya, dengan berat itu lebih dari 15 kilo. Ya, kenaikan tubuh seorang yang hamil itu bisa sampai 15 kilo. Ya, dan di dalam itu termasuklah dengan janin dan lain-lain. Artinya di sini perubahan karakter dari seorang perempuan ya, tadinya single kemudian memasuki proses perkawinan, itu banyak hal-hal yang memberikan tekanan buat dia, dan kurangnya informasi bagaimana harus bersikap dan menghadapi situasi-situasi yang sangat ekstrim, apalagi situasi-situasi yang sangat beresiko dan sensitif. Sensitif. Kita nggak tahu nih, setiap keluarga beda-beda. Apakah kelahirannya itu direncanakan atau tidak direncanakan? Kan begitu ya. Itu saja kadang sudah membawa masalah dan tekanan buat perempuan. Ya, pembedaan statement yang muncul di lingkungan, perlakuan, penghargaan yang tidak ditunjukkan, itu membawa beban mental dia. Yang seolah-olah kemudian anak ini tidak membawa keberuntungan. Anak ini membuat kesulitan itu muncul di hidupku. Lah, itu kan sebetulnya tidak muncul spontan saat itu ya. Nah, tapi kemudian perlakuan dari lingkungan membuat dia memiliki mental, memiliki perilaku yang dia tidak sadari. Nah, sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Apakah ini diperkenankan? Tidak diperkenankan. Tapi siapa yang menjadi support system dia? Yang kemudian bisa mencairkan tekanan-tekanan itu, kemudian tidak membentuk karakter dia menjadi berubah. Ya, betul. Jadi setiap individu itu membutuhkan support system di lingkungan sosialnya. Terlepas dia salah, ingat setiap anak itu punya berkontribusi salah. Karena apa? Manusia tidak sempurna. Orang tua juga punya rasa salah. Tapi bagaimana kemudian support sistem lingkungan sosial terdekat itu membentuk bahwa salah pun bisa menjadi pelajaran yang baik. Hanya persoalan pendekatan dan strateginya seperti apa, kemudian rasa salah itu menjadi pembelajaran yang baik. Tidak kemudian menstigma, kemudian tidak menjadi tekanan berat buat para
siapapun ya, karena saya pikir pelakunya bisa laki-laki, bisa perempuan. Oke, betul. Iya kan? Seorang ayah kemudian, saya lihat di media sosial, seorang ayah kemudian dengan rasa tertekan dia, emosi dan lain-lain, ketika memukul anaknya itu, yang dia lihat bukan anaknya. Yang dia ingat adalah rasa salah yang besar tadi. Oke. Menyebabkan banyak kesalahan, banyak situasi dan kondisi di rumah yang kemudian menyebabkan tidak terkendali. Oke, baik lagi, itu berarti adalah tumpukan beban ya Kak yang dirasakan ketika berumah tangga, kemudian juga akan memiliki anak. Dari sekelilingnya juga itu tentunya akan berpengaruh terhadap psikologis. Tidak hanya sebagai ibu, namun ayah juga tentunya pastinya nanti akan menemukan beban yang begitu berat, dan pastinya yang dibutuhkan adalah support dari sekelilingnya ya Kak ya, bagaimana lingkungannya bisa mendukung mereka. Oke Kak Sony, mungkin kita juga sudah memasuki sesi terakhir Kak. Jadi mungkin saya izin untuk mempersilahkan Kak Sony untuk memberikan closing statement mengenai pentingnya kesiapan orang tua. Tentunya juga mungkin boleh diberikan tips bagi ayah bunda dan tentunya calon-calon ayah bunda di luar sana untuk bagaimana cara membentuk karakter positif terhadap anak. Silakan Kak. Perkawinan ini kan sesuatu yang indah ya, bahkan dalam beberapa keyakinan ini kan disunahkan. Tapi untuk menuju sesuatu yang sakinah, mawaddah, warohmah, atau sesuatu yang indah perjalanannya, ada beberapa tips ya. Yang pertama, siapkan secara usia. Jangan sampai kemudian kita memasuki usia perkawinan anak, ya, karena ini akan melanggar dari undang-undang atau kebijakan negara. Lagi pula akan membawa situasi-situasi yang makin buruk nanti di situasi perkawinan. Jadi usia itu sangat akan bisa menentukan seseorang itu perkawinannya akan berjalan baik atau tidak. Ya. Kemudian selain usia apa? Kesiapan mental menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Maka banyaklah membaca literatur ya, literate yang berkaitan dengan good parenting atau pengasuhan. Dan informasi-informasi perubahan hormonal, perubahan kemudian dari sisi fungsi tubuh ya, yang paling banyak di perempuan sih ya. Fungsi tubuhnya itu semakin maksimal ya. Yang tadinya tidak menyusui menjadi menyusui, menstruasinya bisa jadi lebih, menghadapi masa menopause, nanti si waktu lansia, menghadapi masa proses setelah kelahiran ya, lebih hebat dari menstruasi. Itu hal yang tidak mudah. Treatment dan lagi-lagi, nah pengetahuan sangat diminta dalam hal ini. Maka pergilah ke orang-orang tua ya. Jadi jangan pergi ke tempat pelaksanaan mau menikah secara meriah. Yang lebih banyak itu datangilah para orang tua yang memang banyak informasi, banyak ilmunya, mintalah nasihat dan pandangan. Yang ketiga, gunakan teknologi. Ya, teknologi untuk bisa meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan informasi, untuk meningkatkan jejaring ya, untuk membentuk support system sosial yang baik. Ya, maka perempuan setelah menikah jangan dibatasi malah pertemanannya. Perbanyaklah pertemanan, tapi yang memberikan implikasi positif bagi proses perjalanan berkeluarga, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah. Dan yang berikutnya adalah pahami karakter pasangan ya. Karakter pasangannya dipahami, kemudian karakter-karakter mana yang akan ditingkatkan, kemudian diturunkan kepada anak-anaknya. Komunikasi afektif menjadi pilar utama ya dalam membangun karakter anak kita. Ya, apapun ceritanya, komunikasi menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi alat penyelesaian, alat membangun strategi, alat mencari solusi. Nggak ada komunikasi, berarti nggak ada apapun yang akan dihasilkan secara baik. Ya, itu. Jadi dalam hal ini adalah dan baca juga ya, Bapak Ibu, mohon aware dengan kebijakan-kebijakan negara. Ya, ada jangan sampai kita masuk dalam kelas-kelas bahwa yang kita lakukan bertentangan dengan aturan-aturan negara. Kalau budaya tinggal kita filter, mana yang baik, mana yang kira-kira menyumbang nilai kebaikannya agak berkurang. Ya, seperti persoalan membedakan laki-laki dan perempuan. Ya. Mereka berbeda pendekatan, mereka berbeda sentuhan, berbeda karakter, tapi tentu kalau caranya kita adalah membangun positif ya, positive thinking. Ajarkan karakter untuk selalu positive thinking, tapi membaca apa? Mana situasi-situasi positif
yang kemudian meningkatkan hasilnya menjadi positif. Mana yang kira-kira itu akan menyumbang pada negatif, bagaimana mitigasinya secara smooth. Karena di zaman gadget, kalau kita nolak langsung, bisa jadi dibully, bisa jadi menjadi musuh, ya. Tapi bagaimana secara attitude bermain, ya, lagi-lagi adalah perilaku, ya, bagaimana kita menjaga perilaku kita agar semua orang menerima dari apa yang kita rasakan, bahwasanya ini bisa kami terima, ini tentu belum bisa kami terima, gitu-gitu kan. Nah, itu menjadi sangat penting bagi kita semua, bukan hanya anak-anak, saya pikir. Ya. Jadi anak-anak itu sebetulnya meniru dari yang orang dewasa lakukan. Trik berikutnya dan mungkin terakhir ya, hati-hati di dalam melakukan komunikasi di dalam keluarga, karena itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Jadi kalau sudah ditiru, jadi baik yang kita lakukan pasti ditiru, buruk cepat kali ditiru, karena menurut dia aneh, ya, aneh dan kemudian cepat kali ditiru. Nah, disitulah hati-hati kita dalam melakukan treatment, ya, untuk anak-anak kita. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Sony untuk closing statementnya. Nah, mungkin Kak, sesi podcast hari ini kita sudah selesai. Tentunya aku selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sony sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Untuk teman-teman di luar sana, semoga podcast hari ini bisa memberikan banyak pandangan baru terkait parenting ya Kak, tentunya. Oke, jadi aku Adila Madani selaku staf Digital Media and Communication dari SMP KPA pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.